Ingat saudara, bersyukur kalau Anda hari ini diproses. Kalau ada yang belum diproses, saya doakan biar diproses. Bilang amin. Amin. Yes, berarti Anda dewasa kalau Anda mau diproses. Ayo kita jadi orang Kristen yang mau diproses. Kenapa? Untuk bisa masuk dalam kerajaan sorga bukan orang sembarangan. Tidak ada orang sembarangan bisa masuk surga. Jangan santai dengan kekristenanmu. Jangan santai dengan imanmu. Tanya kepada Tuhan, apa rencanamu bagi hidupku Tuhan? Sebab Dia membentuk kita untuk sebuah rencana yang besar. Untuk sebuah rencana yang besar. Dunia sedang berjalan kepada kebinasaan. Kita harus membawa kabar baik itu. Kita berlomba saudara dengan dunia ini. Perceraian terjadi di mana-mana. Orang kehilangan tujuan akan kehidupan. Kita harus membawa. Kita harus menyampaikan tujuan Tuhan dalam hidup manusia. Dan kebahagiaan yang paling bahagia dalam hidup ini adalah ketika engkau hidup di dalam rencana Tuhan. Gak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Hanya ketika kita hidup bagi kepentingan Tuhan. Minta saudara, ketika engkau dalam kesesakan berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dengan memberi kelegaan, Tuhan di pihakku. Aku tidak akan takut, ayat 6. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kalau Tuhan di pihak kita. Dan kita yakin akan hal itu, maka tidak perlu ada ketakutan. Kenapa hari ini orang hidup dengan ketakutan berlebihan? Karena engkau tidak yakin bahwa Tuhan ada di pihakmu. Kenapa bangsa Israel takut masuk di dalam negeri yang sudah dijanjikan Tuhan? Karena mereka berpikir mereka masuk dengan kekuatan mereka. Tapi ketika engkau percaya bahwa Tuhan ada di pihakmu, maka engkau tidak perlu takut akan keadaan apapun. Orang boleh bilang tahun depan tahun kegelapan. Orang boleh bilang tahun depan tahun kesuraman. Tapi waktu Tuhan ada di pihak kita, apa yang tidak Tuhan janjikan? Tuhan itu kan melatih kita dari hal-hal yang kecil. Tuhan berkata, saat engkau menolong orang yang kesusahan, saat menolong mereka yang lemah, itu sama dengan engkau lakukan bagiku. Yesus berkata, saat aku di penjara engkau membesuk aku, saat aku di rumah sakit engkau menolong aku, saat aku lapar kau beri aku makan. Mereka bilang, kapan engkau lapar Tuhan? Kapan engkau di penjara? Karena sesungguhnya segala sesuatu yang kau lakukan bagi sesamamu manusia yang lemah, itu sama dengan engkau lakukan bagiku. Ayo alami janji Tuhan yuk. Tuhan itu mau loh. Tapi kenapa janjinya tidak terjadi? Sebab ada penghalang. Karena dia gak bisa menyangkali firman-Nya. Dia berkata orang yang murah hati akan beroleh kemurahan. Itu harga mati. Gak bisa saudara tawar. Saudara pelit tapi saudara berharap kemurahan. Gak bisa. Gak bisa, Tuhan tuh gak bisa mengingkari apa yang sudah ditulis. Jadi kalau engkau mau mengalami janji Tuhan, upah mengikuti Yesus, jadikan hidupmu itu menjadi dampak ketika engkau melakukan firman Tuhan. Karena satu saat ketika kita mati, satu saat nanti, kita akan berhadapan dengan Tuhan. Dan Tuhan akan tanya, apa yang sudah engkau buat bagi kemuliaanku selama engkau hidup?